Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Kaji. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan kebaikan dan nasihat Islami bisa sampai ke hati kalian. Semoga Allah selalu melimpahkan rezeki yang lancar, kesehatan yang prima, dan hidup yang penuh keberkahan bagi kalian dan keluarga. Amin. Tahajud adalah ibadah malam yang sangat istimewa. Waktu sunyi saat semua orang tidur, kita bisa dekat dengan Allah, menumpahkan segala keluh kesah, dan memohon rezeki yang halal dan berkah. Namun, saudaraku, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang justru membuat doa dan ibadah malam ini terasa berat, dan pintu rezeki seakan tertahan. Banyak orang bangun malam, membaca Al-Quran atau doa, namun hati terasa kosong dan energi spiritual tidak sampai. Mengapa bisa demikian? Karena ada beberapa hal yang sering terlewat dalam sholat tahajud kita. Misalnya, niat. Niat adalah fondasi ibadah. Jika kita sholat hanya karena ingin terlihat rajin atau sekedar mengikuti kebiasaan, pahala dan keberkahan yang bisa mengalir pun menjadi terhambat. Saudaraku, setiap gerakan, setiap doa harus dilandasi niat yang murni karena Allah semata. Lalu, bangun malam itu sendiri. Banyak dari kita terlalu nyaman dengan tidur, menunda, atau bahkan tidak bangun sama sekali. Padahal, sepertiga malam terakhir adalah waktu yang penuh rahmat, di mana doa lebih mustajab dan pintu rezeki lebih mudah dibuka. Bayangkan jika kita rela sedikit lelah untuk bangun, bagaimana Allah bisa mengganti kelelahan itu dengan ketenangan hati, rezeki yang lancar, dan berkah yang tak terduga. Saat sholat, perhatikan gerakan dan bacaan. Sholat terburu-buru, tanpa khusyuk, tanpa memahami makna ayat yang dibaca, seperti berjalan di jalan tanpa tujuan. Hati ikut membaca, bukan hanya lidah. Saudaraku, jangan sampai sholat tahajud kita menjadi rutinitas sosong, karena hati yang hampa akan membuat doa terasa berat dan lambat terkabul. Selain itu, penting untuk menjaga kebersihan diri dan tempat sholat. Wudhu yang bersih, pakaian yang rapi, dan tempat yang suci membuat ibadah lebih berkualitas. Allah menyukai hambanya yang rapi dan bersih dalam beribadah. Dan jangan lupakan zikir setelah sholat, karena zikir memperkuat doa dan menambah energi spiritual yang bisa membuka rezeki. Tahajud juga adalah saat yang tepat untuk memohon secara pribadi. Jangan hanya membaca doa standar, sampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan harapanmu kepada Allah. Tidak perlu malu atau sungkan, karena Dialah yang Maha mendengar. Bahkan menangis dalam doa, karena kesulitan hidup pun diterimanya, dan biasanya doa yang penuh harap dan kesungguhan lebih cepat dijawab. Kita juga sering membandingkan diri dengan orang lain. Dia sholat lebih lama, lebih khusyuk, lebih istiqomah. Saudaraku, fokuslah pada kualitas ibadah kita sendiri. Keberkahan datang dari kesungguhan hati, bukan dari durasi atau perbandingan. Salah satu hal penting lainnya adalah istighfar. Memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan membuat hati bersih dan doa lebih ringan diterima. Sholat tahajud tanpa istighfar adalah ibadah yang setengah jalan. Dan selalu sertakan syukur setelah sholat. Mensyukuri nikmat Allah membuka lebih banyak pintu rezeki. Dengan memperhatikan hal-hal ini, saudaraku, kita akan merasakan perubahan dalam hati dan hidup. Rezeki menjadi lebih lancar, hidup lebih tenang, dan hubungan dengan Allah semakin erat. Ingat, tahajud bukan hanya ritual fisik, tetapi komunikasi hati dengan Sang Pencipta. Mari kita rawat malam-malam kita dengan ibadah yang penuh penghayatan, doa yang tulus, dan hati yang bersih. Biarkan setiap sujud, ruku, dan bacaan Al-Quran menjadi jalan membuka berkah dan rezeki yang Allah janjikan. Saudaraku, mari kita lanjut merenungi kesalahan-kesalahan lain yang sering membuat sholat tahajud terasa hambar dan rezeki seret. Setelah hati siap, niat tulus, dan tubuh bersih, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan agar malam kita benar-benar berkah. Kita sering lalai dalam konsistensi. Sholat tahajud dilakukan sesekali atau hanya ketika mood baik atau hanya saat merasa ingin beribadah. Padahal, istiqomah adalah kunci mendekatkan diri pada Allah.
Seperti menanam pohon, jika rajin disiram setiap malam, akhirnya akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Begitu pula, hati yang rajin tahajud, doa dan rezekinya akan mengalir. Konsistensi menunjukkan kesungguhan hati, dan Allah mencintai hambanya yang tekun dan sabar. Saudaraku, jangan biarkan satu malam berlalu tanpa menyapa Allah, karena setiap malam mengandung rahmat yang berbeda. Ada pula yang hanya fokus meminta rejeki duniawi, melupakan akhirat, atau doa yang terlalu sempit hanya untuk harta. Saudaraku, Allah mencintai doa yang seimbang, memohon dunia dengan jalan yang halal, tetapi hati tetap mengingat akhirat. Mintalah agar hati tetap lurus, rejeki berkah, dan jalan menuju akhirat terjaga. Dengan begitu, doa menjadi lengkap dan pintu keberkahan terbuka luas. Ingatlah, rejeki yang berkah bukan hanya tentang materi, tetapi juga kesehatan, ketenangan hati, dan keberhasilan dalam ibadah. Saat membaca ayat dan doa, pahami maknanya. Sholat tanpa memahami adalah ritual fisik belaka. Bacaan yang diulang tanpa hati yang mengerti hanya menimbulkan rutinitas kosong. Saudaraku, pemahaman membuat hati tenang, doa tulus, dan rezeki mengalir lebih mudah. Misalnya, saat membaca ayat tentang rizki, renungkan arti kata-kata itu, bahwa rizki datang dari Allah melalui usaha, doa, dan keberkahannya. Hati yang meresapi makna doa akan membuat sholat tahajud lebih hidup dan menenangkan jiwa. Jangan lupa, setelah sholat, syukuri nikmat Allah. Banyak orang lupa bersyukur dan doa terasa tertahan. Renungkan nikmat yang telah diberikan, sekecil apapun itu. Mungkin berupa kesehatan, keluarga, pekerjaan, atau udara yang kita hirup. Dengan syukur, hati dan rizki selaras dengan ridho Allah. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, mengucap syukur membuat hati lebih lapang dan keberkahan mengalir ke segala aspek hidup. Sholat tahajud adalah saat terbaik untuk memohon dengan penuh harap dan tawakal. Tidak hanya memohon, tetapi juga menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, tawakal membuat hati tenang dan pintu rezeki terbuka tanpa rintangan. Bayangkan seorang hamba yang doa dengan hati penuh keyakinan. Meski dunia tidak memberinya apa yang ia inginkan, hatinya tetap tenang karena percaya pada rencana Allah. Inilah keberkahan sejati. Banyak yang merasa sholat tahajud sulit karena tidak menata tidur dan pola hidup. Tidur terlalu larut, bangun tergesa-gesa, dan kurang istirahat membuat ibadah terasa berat. Saudaraku, aturlah waktu dengan bijak. Tubuh sehat, hati tenang, dan doa lebih mustajab. Bahkan memulai dengan beberapa rakaat saja dengan khusyuk lebih baik daripada sholat panjang tapi terburu-buru dan hati kosong. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah kurangnya zikir dan tasbih setelah sholat. Zikir memperkuat doa, menenangkan hati, dan membuka keberkahan rezeki. Luangkan waktu sejenak, meski hanya beberapa menit untuk berzikir. Bayangkan setiap tasbih seperti menabur benih keberkahan yang akan tumbuh dan menghasilkan pahala serta rezeki tak terduga. Jangan lupa memulai salat dengan hati yang menyesali dosa dan bertaubat. Hati yang tulus menyesali kesalahan membuat doa diterima lebih cepat. Allah mencintai hamba yang sadar dan ingin berubah. Saudaraku, luangkan waktu sebelum sholat untuk merenung, meminta ampun dan membersihkan hati dari noda dosa. Hati yang suci akan menyampaikan doa dengan lebih lembut kepada Allah dan setiap permohonan akan lebih mudah dikabulkan. Selain itu, jangan terlalu tergesa-gesa dalam membaca doa. Bacalah dengan perlahan, hayati setiap kata, dan biarkan hati ikut berdialog dengan Allah. Dalam kesunyian malam, setiap kata doa yang tulus bisa menembus langit dan diterima dengan penuh rahmat. Saudaraku, jangan remehkan momen ini. Waktu yang kita luangkan untuk berdoa dengan khusyuk adalah investasi keberkahan untuk hidup kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Dengan memahami dan memperbaiki semua hal ini, saudaraku, tahajud kita akan menjadi ibadah yang menyentuh hati, mendekatkan diri pada Allah, dan membuka pintu rizki dengan cara yang tak terduga. Hati yang tenang, doa yang tulus, kesungguhan, dan konsistensi dalam ibadah adalah rahasia keberkahan yang bisa kita rasakan setiap hari.
Ingatlah, setiap malam yang diisi dengan ibadah, doa, zikir, dan kesadaran hati adalah malam yang istimewa. Malam itu bukan sekedar ritual, tetapi jalan menuju rizki yang halal, hati yang tenang, dan kehidupan yang penuh berkah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah, memperbaiki ibadah malam kita, dan melimpahkan keberkahan dalam hidup dan rizki. Amin, ya Rabbal Alamin.